Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang solih dan soleha? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatam puasanya sampai akhir Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan Kak Iin. Kali ini Kak Iin akan berkisah tentang tahun duka cita yang dialami oleh Rasulullah. Oh iya, kakak mau tanya, kalian pernah nggak bersedih? Sedih yang sedih sekali. Ternyata Rasulullah pernah mengalami kesedihan yang beruntun sehingga disebut dengan tahun duka cita Rasulullah. Seperti apa kisah duka citanya Rasulullah? Sebelum Kak Iin berkisah, yuk sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kisah ini memberikan wawasan baru bagi kita bahwasanya Rasulullah pernah bersedih yang berkepanjangan. Tahun duka cita Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, dibantu oleh paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman yang baik hati, yang melindungi semua gerak dakwah Rasulullah di kota Mekah. Pada suatu ketika, paman Rasulullah Abu Thalib yang paling disayangi Rasulullah sedang dalam kondisi sakit yang parah, seakan tinggal menunggu saat kematiannya. Hingga akhirnya paman Abu Thalib meninggal pada bulan Rajab, tahun ke-10 setelah kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ajal hampir menghampiri Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, yang saat itu di sisinya ada Abu Jahal. Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujah di sisi Allah." Begitu perintah Rasulullah pada paman yang sangat beliau kasihi. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah angkat bicara. "Wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin keluar dari ajaran Abdul Muthalib?" Mereka berdua terus berkata demikian hingga akhir hidup Abi Thalib berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Sungguh sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan terakhir paman beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Aku akan memohon ampun bagimu selama itu tidak terlarang." Atas permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka turunlah ayat surat At-Taubah ayat 113 yang berbunyi demikian. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah calon penghuni neraka jahanam. Dan turun pula ayat innaka la tahdi man ahbabtu. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu sayangi. Maka dengan turunnya ayat ini, Rasulullah pun berhenti mendoakan pamannya. Walaupun beliau sangat sedih hatinya, karena paman yang sangat dicintainya
tidak dapat ditolongnya dan sudah akan menjadi penghuni neraka jahanam. Pembelaan dan perlindungan Abu Thalib tidak dapat diragukan lagi. Abu Thalib menjadi perisai bagi perjuangan Rasulullah. Beliau memasang badannya di depan, melindungi dakwah Rasulullah dari pembesar maupun rakyat Quraisy yang pada saat itu memusuhi Rasulullah. Dan sangat disayangkan, paman yang dicintainya meninggal di atas agama nenek moyang dan sangat merugi. Adik-adik sekalian, begitulah betapa sedihnya Rasulullah ketika mengetahui bahwa paman yang dicintainya tidak dapat ditolongnya lagi. Selepas Abu Thalib meninggal, berselang 2 bulan, Rasulullah pun mengalami kesedihan yang mendalam. Wafatlah sang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang sangat dikasihinya. Waktu itu usia Ummul Mukminin mencapai 65 tahun dan usia Rasulullah pada saat itu 50 tahun. Khadijah merupakan salah satu karunia Allah yang paling berharga bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa adik-adik yang soleh dan soleha? Ya, Ummul Mukminin ini mendampingi perjuangan Rasulullah. Beliau mendampingi selama 4 kurun waktu ketika masa kegelisahan melanda. Ummul Mukminin mengokohkan Rasulullah ketika orang-orang memusuhi Rasulullah. Ummul Mukminin melindungi Rasulullah. Pada saat itu perjuangan Rasulullah sangat berat. Dan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ini menguatkan dan meyakinkan Rasulullah ketika beliau mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Rasulullah datang dengan tubuh gemetar. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pun menyelimuti Rasulullah yang gemetar badannya menggigil sampai keluar keringat dengan butiran yang besar-besar. Masya Allah. Waktu itulah perjuangan Khadijah menolong Rasulullah dengan segenap jiwa dan hartanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia beriman ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku. Dia menyokongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengaruniakan anak bagiku dari rahimnya. Padahal dengan istri-istriku yang lain, aku tidak mendapatkannya." Nah, adik-adik yang solih dan solihah, Rasulullah mempunyai beberapa anak dari Khadijah. Di antaranya Fatimah Az-Zahra yang nanti akan menyusul juga kepergian ibundanya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang. Dia membawa bejana berisi bumbu-bumbu makanan dan minuman. Jika dia mendatangimu, sampaikanlah salam kepadanya dari roknya. Kabarkan pula berita gembira tentang rumah di surga untuknya yang berbenang emas dan perak, tanpa hiruk pikuk maupun rasa letih di sana." Subhanallah, Masya Allah. Baginda menyampaikan pesan dari Robnya langsung yang disampaikan oleh Jibril kepada Khadijah Ummul Mukminin
Adik-adik yang soleh dan soleha, kalian bahagia tidak ketika mendapat salam dari seorang yang sangat istimewa? Masya Allah, Khadijah mendapat salam langsung dari Roh, dari Allah, disampaikan melalui Jibril malaikatnya. Alangkah bahagianya hidup ummul mukminin. Surga telah menantinya. Dan dengan kepergian Khadijah binti Khuwailid ini, Rasulullah merasa sangat bersedih. Tahun duka cita yang begitu menyedihkan hati beliau. Telah terjadi peristiwa yang menyedihkan di antara hari-hari yang berganti. Hingga tercampur aduklah semua duka lara di hati Rasulullah. Belum lagi musibah yang didapatkannya dari kaumnya. Dengan kepergian paman Abu Thalib yang melindungi setiap perjuangan Rasulullah, kini orang-orang musyrik menjadi berani dan lancang kepada Rasulullah. Mereka berani menghina Rasulullah dan menyakiti Rasulullah. Dan pada waktu itu, Rasulullah pun memutuskan untuk keluar dari kota Mekah menuju Taif. Karena perjuangan Rasulullah di Mekah terasa amat berat di sisinya. Orang-orang kafir mulai berani memusuhi Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa lagi yang akan melindungimu saat ini? Kamu tidak memiliki pamanmu lagi di sisimu. Begitulah setiap saat Rasulullah mendapat cacian dan perlakuan yang tidak menyenangkan hati beliau. Dan kepergian Khadijah sungguh membuat beliau merasa sedih. Dan bertambah-tambahlah kesedihan Rasulullah. Dengan kepergian baginda ini menjadi sering merenung. Adik-adik yang soleh dan solehah, apakah di antara kalian ada yang pernah kehilangan seseorang yang dicintai? Kehilangan ayah dan bunda? Bagaimana perasaan adik-adik yang soleh dan solehah? Tentu sangat menyedihkan. Ditinggal oleh orang yang dicintai, yang membantu perjuangan dan membantu dengan harta dan jiwanya, tentu sangat menyedihkan. Itulah yang terjadi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memutuskan untuk pergi berdakwah ke Taif. Dalam perjalanannya, Rasulullah pun pergi ke Taif, dan sebelumnya beliau pergi berumrah. Dan beliau menikah dengan Bunda Saudah yang Allah berikan sebagai pengganti dari Khadijah binti Khuwailid. Demikian adik-adik kisah baginda Rasulullah yang mengalami tahun duka cita secara beruntun. Semoga kita dapat merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah ketika ditinggal dua orang yang sangat dicintainya, yaitu paman Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid yang mendampingi perjuangan beliau sampai akhir hayatnya. Alangkah indahnya akhir kehidupan ummul mukminin yang dijanjikan oleh Allah, surga dengan benang emasnya, tanpa hiruk pikuk dan tanpa lelah di dalamnya. Semoga kita bisa meneladani perjuangan Rasulullah juga Bunda Khadijah Khuwailid. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, demikianlah kisah Kak Iin tentang tahun duka cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berjumpa kembali dengan Kak Iin dalam kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.